Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini kita akan bahas tentang terkait variabel. Variabel penelitian ini sangat penting dalam kegiatan penelitian. Jadi, seorang akan meneliti maka harus mengetahui apa saja yang menjadi variabel dari untuk jelasnya terkait dengan variabel itu. Kita akan melihat beberapa penelitian yang terkait dengan variabel dan macam variabel yang bisa diketahui. Yang pertama bahwa variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek. Nah, subjeknya bisa saja berbentuk orang, barang, dengan berbeda identitas, banyak intensitasnya, banyaknya, atau kategori. Jadi bisa saja orang, bisa barang, bisa bisa manusia yang termasuk dengan kategori sebagai variabel. Sebagai contoh misalnya ada 10 orang, kepada mereka ditanya tentang usia. Pada saat ini usia pada responden ini, kemudian setiap orang menjawab sesuai dengan masing-masing yang ada pada identitas atau umurnya masing-masing. Kemudian dari jawaban-jawaban yang berbeda itu maka disebut dengan istilah variabel tadi. Kemudian variabel adalah sesuatu yang bervariasi pada beberapa subjek, baik barang, orang, dan kasus yang termasuk di dalam. Sebagai contoh tadi ditanya tentang usia, maka usianya harus memiliki usia yang berbeda. Tapi kalau misalnya usianya seragam, misalnya usia 20 usianya, maka usia itu bukan disebut dengan variabel, karena variabel harus memiliki variasi. Sekarang kita lihat macam-macam variabel. Variabel ada dua, secara umum dapat dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi dua bentuk variabel. Ada yang variabel kuantitatif dan ada yang disebut dengan kualitatif. Variabel kuantitatif ini yaitu variabel yang biasanya diwujudkan dalam bentuk angka, 1, 2, dan seterusnya. Dan sementara itu yang disebut dengan variabel kuantitatif yaitu variabel yang bersifat kategoris atau yang dikelompokkan. Ataupun variabel yang karakteristiknya mungkin dalam bentuk angka, misalnya dalam agama, ya, itu tidak bisa misalnya pekerjaan, jadi tidak bisa kita anggakan sehingga perlu dibuat kategori tadi. Kemudian menurut jenisnya variabel itu antara lain adalah ada yang disebut dengan variabel independen, yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi
atau variabel yang dalam pasangan ini. Dua adalah variabel yang mampu berdiri sendiri atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi dengan variabel itu ada sendirinya, kemudian dia tidak terpengaruh oleh variabel-variabel yang lainnya. Kemudian ada variabel dependent, itu variabel yang dalam penelitian dipengaruhi oleh variabel yang berada di luar atau variabel lainnya. Yang kalau kita hubungkan antara satu variabel, maka dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan variabel lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu variabel luar atau confounding. Itu variabel yang dapat mempengaruhi baik variabel independen maupun variabel dependen, bebas dan terikat. Kemudian dalam variabel, maka dalam sebuah penelitian variabel ini menjadi sangat penting dan menentukan dari sebuah penelitian. Karena itu variabel penelitian dapat diterjemahkan dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Di data penelitian itu berdasarkan pada variabel dari apa yang akan diteliti. Jadi ketika seseorang itu akan melakukan penelitian, maka di situ dia sudah mengetahui terkait dengan data yang akan ditentukan sesuai dengan variabel itu. Ya, misalnya kita dengan variabel umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, dan sebagainya yang terkait dengan variabel-variabel yang akan dilakukan. Ya. Kemudian data variabel merupakan hasil pengumpulan dari variabel tadi. Jadi ya harus ada kecocokan antara variabel penelitian dengan data yang dikumpulkan tadi. Sehingga data penelitian itu mencerminkan dari variabel. Sehingga hasil pengumpulan dari data penelitian yang dikumpulkan itu harus cocok dengan variabel penelitian. Jadi kalau dia tidak cocok dengan variabel penelitian, maka ada kekeliruan data yang dikumpulkan. Kemudian variabel memiliki erat kaitannya dengan data penelitian. Ya. Jadi tadi kita sudah bisa gambarkan bagaimana sebuah variabel itu sangat ditentukan oleh data penelitian. Atau sebaliknya, data penelitian harus mengacu kepada variabel penelitian karena data yang dikumpulkan yang akan dilakukan analisis nantinya. Kemudian data penelitian kita tidak lepas dari variabel, jadi karena memang keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat antara variabel dengan data penelitian, jadi ya mau tidak mau semua yang dilakukan tentu mengacu kepada variabel sehingga variabel ini menggambarkan data yang akan dikumpulkan. Kemudian variabel sebagai objek penelitian. Penelitian dapat berjalan jika penelitian itu ada variabel penelitian. Nah, di mana variabel itu yang akan dijadikan sebagai objek dari penelitian tadi. Jadi kita sudah mengetahui bahwa variabel yang akan kita lakukan penelitian tentu ini yang akan menjadi objek penelitian dan ini sekaligus menjadi data yang akan dikumpulkan dan pembuatan instrumen penelitian juga berdasarkan pada variabel yang dikumpulkan tadi dalam pengumpulan data. Prinsip yang harus dilakukan dalam penelitian yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada bentuk variabel penelitian tadi. Jadi kita tidak bisa melepaskan pengumpulan variabel, pengumpulan data penelitian, dan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Jadi harus selaras antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena itu dalam menentukan dan menyusun instrumen juga berdasarkan pada variabel penelitian. Karena itu masalah dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian harus dikumpulkan data yang terkait dengan data penelitian. Karena kita akan menguji sebuah hipotesis yang dibuat, kemudian nanti akan terjawab melalui data penelitian tadi. Apakah itu dapat dibuktikan dengan data yang dikumpulkan.
Kemudian data yang dikumpulkan harus data yang benar, ya, harus dilakukan kualitas dan reliabilitas, termasuk juga instrumen di dalam pengumpulan data. Ya. Ya, dengan instrumen yang benar dalam melakukan penelitian, dengan proses yang benar dalam penelitian, dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan penarikan sampel dalam sebuah yang tadi. Ya. Cara penggunaan alat pengumpulan data tentu ini yang sangat penting. Maka inilah yang disebut dengan istilah instrumentasi. Jadi instrumennya, alatnya dalam pengumpulan data. Jadi jika kita melakukan penelitian, maka alatnya harus memiliki tingkat validitas dan kreativitas yang tinggi sehingga apa yang akan kita teliti itu dapat terjawab melalui hasil tadi. Jadi instrumen ini adalah alat dalam melakukan pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan itu harus dikumpulkan melalui instrumen yang valid dan reliable, ya, dapat digunakan di dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Ya. Menurut tokoh, ya, salah satu ilmuwan ini mengatakan, yaitu Nalin, ada 4 metode dalam pengumpulan data yang secara umum digunakan, ya, di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah menggunakan metode observasi untuk pengamatan, ya. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mencatat kejadian atau peristiwa dengan menyaksikannya atau dengan melakukan pengamatan terhadap peristiwa, kasus dari data pengumpulan yang dapat dilakukan, ya, oleh si peneliti tadi. Di peneliti tentu dalam hal ini mengamati, tidak hanya mengamati saja, tetapi menggunakan pedoman observasi yang bisa menjelaskan terhadap apa yang diamati atau dilakukan observasi. Kemudian yang kedua yaitu metode dokumentasi, ya. Metode dokumentasi ini tidak mungkin bagi peneliti untuk melakukan kontak dengan pelaku atau subjek penelitian. Misalnya suatu peristiwa yang di dalam hal ini peneliti tidak berada di tempat, maka peneliti perlu melakukan studi dokumentasi terhadap peristiwa-peristiwa, misalnya yang terjadi pada masa lampau atau tempat yang berbeda antara peneliti dan peristiwa atau kasus yang terjadi pada saat itu. Sehingga perlu adanya dokumen, baik itu berupa gambar, video, film, ya, termasuk di dalamnya adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tadi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan metode survei, yaitu survei yang merupakan suatu metode data yang menggunakan instrumen, ya. Instrumen dalam hal ini adalah menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan tanggapan, ya, dari responden yang sudah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Jadi tidak seluruh populasi dilakukan penelitian, tapi hanya sebagian kecil yang bisa mewakili populasi. Maka inilah yang disebut sebagai sampel. Kemudian yang keempat ya metode eksperimen, yaitu metode dengan memberikan perlakuan kepada sebuah kelompok. Misalnya ada kelompok yang diberikan perlakuan dan ada kelompok yang tidak diberikan perlakuan, atau sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Nah, ini bisa saja dilakukan penelitian dengan metode eksperimen ini. Nah, kemudian jenis metode atau instrumen pengumpulan data yang sering digunakan, ya, berkaitan dengan kuesioner, yaitu yang pertama bahwa kuesioner yang digunakan adalah untuk keperluan administrasi. Nah, dalam hal ini adalah terkait dengan pengumpulan data dokumen-dokumen tadi, ya. Nah, jadi kuesioner digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang dikumpulkan dari responden tadi. Kemudian yang kedua, kuesioner untuk observasi, yaitu kuesioner yang digunakan sebagai observasi, ya, terhadap peristiwa atau kejadian-kejadian, tentu ini berdasarkan pada variabel penelitian. Kemudian yang ketiga adalah kuesioner untuk melakukan wawancara, yaitu wawancara dilakukan kepada responden dengan menggunakan wawancara berdasarkan pada kuesioner yang dibuat, ya. Dalam hal untuk menyusun kuesioner ini ada hal-hal yang penting untuk diperhitungkan atau dijadikan perhatian. Yang pertama bahwa
di dalam kuesioner itu hendaknya pertanyaannya jelas, maksud yang ditanyakan. Jadi maksud dengan jelas sesuai dengan kriteria antara lain. Misalnya, ya, pertanyaan tidak terlalu luas, pertanyaan tidak terlalu panjang, pertanyaan tidak boleh memimpin atau leading atau mengarahkan, sehingga responden itu terarah dari pertanyaan yang dibuat. Nah, kemudian sebaiknya dihindari pertanyaan yang bersifat bobol negatif. Pertanyaan tadi negatif, kemudian jawaban juga negatif. Jadi sebaiknya tidak seperti itu. Karena sifatnya kita ingin menggali informasi berdasarkan pertanyaan instrumen yang dibuat kepada responden. Ya. Kemudian pertanyaan hanya membantu ingatan responden. Jadi recall sifatnya. Jadi bagaimana pertanyaan itu membantu mengarahkan ingatan dari responden terhadap pertanyaan yang dibuat. Kemudian pertanyaan itu menjamin responden untuk dengan mudah mengutarakan jawabannya. Jadi jangan kita buat seperti soal ujian, ya, tetapi mengarahkan untuk mempermudah bagi responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya. Hal ini maksud pertanyaan itu menyediakan berbagai perkiraan jawaban yang sudah dirumuskan sehingga responden tidak disulitkan untuk memikirkan jawaban sesuai dengan arus yang dibuat oleh respondennya. Sebaiknya dalam pertanyaan misalnya terkait dengan pengetahuan, responden jangan kita menggunakan pertanyaan yang dalam bentuk esai, ya, lebih baik pilihan ganda agar membantu memudahkan bagi responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam menyusun kuesioner, hal yang penting untuk diperhitungkan antara lain yaitu pertanyaan hendaklah menghindari bias. Misalnya berapa umur ibu sekarang? Ya. Misalnya berapa umur ibu? Nah, kan misalnya. Jadi lebih mudah, ya, jangan sampai atau berapa umur ibu saat ini. Nah, kemudian opsi jawabannya misalnya ini bisa 20, 25, 25, 40 gitu ya. Nah, jadi ini bisa saja misalnya di titik langsung dia umur ibu berapa. Nah, misalnya berapa umur. Dia langsung berikan tulisan di situ. Kemudian pertanyaan adalah memotivasi responden untuk menjawab pertanyaan yang dibuat. Jadi sehingga dia termotivasi untuk memberikan jawaban. Jadi jangan kita buat pertanyaan yang begitu panjang dan berbelit-belit. Jadi lebih baiknya lebih langsung kepada pertanyaan itu sehingga responden langsung memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada. Kemudian pertanyaan hendaknya dapat menyaring responden, ya. Jadi filter apa yang akan dijawabnya. Artinya bila ada pertanyaan yang khusus, tentu harus didahului dengan pertanyaan penyaring. Misalnya, apakah ibu sudah mengikuti KB? Jika iya, jawaban ditanyakan kontrasepsi apa yang dipakai, ya, di dalam penggunaan KB tadi. Ya. Pertanyaan hendaknya sesederhana mungkin, sehingga ini memudahkan responden untuk memberikan jawaban atau respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Ya. Unsur yang ada di dalam kuesioner ini ada beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu termasuk jenis pertanyaannya. Ya, jenis pertanyaannya, kemudian bentuk pertanyaannya, isi pertanyaan dan urutan pertanyaan. Ya. Misalnya jenis pertanyaannya terkait dengan apakah pengetahuan, sikap, jenis pertanyaan. Kemudian bentuk pertanyaan yang diajukan terbuka, tertutup, ya. Kemudian isi pertanyaan, konten yang ditanyakan, kemudian urutan pertanyaan, ya, antara satu dengan yang lain dan sesuai dengan pertanyaan yang dibuat. Instrumen ini memiliki keampuhan, keandalan, ya. Kemudian akan memberikan kemudahan bagi peneliti. Instrumen yang baik, ya, sebaiknya memenuhi standar instrumen yang punya validitas dan reliabilitas yang tinggi tentunya, ya. Nah, ini akan membantu dalam pengumpulan data, instrumen sebagai alat pengumpulan data. Untuk mengetahui instrumen itu valid atau reliable, maka instrumen perlu dilakukan pengujian sebelum instrumen itu digunakan di dalam pengumpulan data penelitian atau diserahkan kepada
responden atau subjek penelitian yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan pada kuesioner yang dibuat. Ya, karena kuesioner yang dibuat itu adalah merupakan instrumen dalam pengumpulan data. Kemudian valid. Ya, valid merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur. Itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Ya. Kemudian reliabilitas itu merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila itu digunakan, atau tetap bila dilakukan pengukuran berkali-kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Jadi dia tidak akan mengalami perubahan, walaupun ada perubahan hanya sedikit sekali perubahan yang ada. Kemudian pengumpulan data, jadi untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian, maka harus dikumpulkan data. Ya. Cara pengumpulan alat untuk mengumpulkan data itu tadi kita sebut dengan instrumentasi. Nah, instrumen adalah ya, alat untuk pengumpulan data. Karena itu alat yang digunakan untuk mencatat, mengumpulkan data yang dalam pencatatannya dilakukan oleh peneliti ya, sendiri atau dikerjakan oleh subjek penelitian. Karena itu orang lain yang bukan subjek penelitian atau peneliti itu juga dapat dilibatkan. Ya. Nah, kemudian penggunaan kuesioner dan angket. Metode kuesioner dan angket sering disebut dengan metode survei. Ya. Metode survei ini merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden yang disampel ya, atau yang ditetapkan sebagai sampel penelitian. Ya. Nah, sementara itu jenis pertanyaan dalam kuesioner dapat bedakan menjadi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Perbedaan kedua pertanyaan ini adalah pada tingkat kebebasan responden. Responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Ya. Nah, pertanyaan terbuka memberikan respon jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilih sendiri. Ya. Kemudian sedangkan pertanyaan tertutup membatasi jawaban responden dengan keharusan memilih di antara jawaban-jawaban yang sudah dicantumkan dalam kuesioner. Jadi tidak bisa memilih jawaban yang lain karena memang sudah ditetapkan oleh si peneliti jawaban yang ada ya. Meskipun nantinya di lapangan itu responden harus terpaksa memilih ya. Tentu berbeda dengan yang terbuka, yaitu memberikan ruang, tetapi akan menyulitkan di dalam melakukan analisis. Kemudian penggunaan metode interview atau wawancara. Ya. Yang pertama adalah dibuat schedule atau jadwal wawancara agar lebih tepat, ya, disebut dengan daftar wawancara. Itu tanya jawab antara peneliti dan subjek peneliti. Jadi ini bisa dilakukan oleh peneliti, ditetapkan saja jadwalnya. Ini agar mudah ya agar peneliti atau pewawancara ini menghubungi subjek penelitian. Kemudian kebaikan dari wawancara adalah jika responden merasa tidak tahu atau tidak jelas apa yang ditanyakan oleh peneliti, responden dapat secara langsung menanyakan dan meminta diberikan penjelasan kepada peneliti yang mewawancarai, misalnya terkait dengan maksud pertanyaan ini maksudnya apa, ya, sehingga itu memudahkan bagi responden untuk memberikan jawaban. Biasanya terkadang kuesioner yang dibuat itu belum dipahami benar oleh si responden tadi. Sebab itu ini merupakan kesempatan bagi responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh peneliti. Kemudian ketidakbaikan menggunakan wawancara adalah diperlukan waktu yang lama, ya, yang panjang, karena kita harus mencari responden yang harus bisa dihubungi ya untuk dapat diwawancara. Seseorang responden, apalagi sekian banyak responden yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sendiri, ya, ini rasanya agak rumit dan sulit dilakukan ya oleh si peneliti tadi dengan apalagi dengan jumlah responden yang begitu banyak dan tersebar di berbagai daerah yang tentu saja ini sulit bagi peneliti untuk mengumpulkan atau mendatangi responden tadi.
Kemudian penggunaan metode observasi ini yang dia diberikan bisa yang paling mudah adalah harus membuat pedoman observasi. Ya, misalnya dengan memberikan checklist digunakan terutama untuk mengukur suatu kegiatan. Ya. Kegiatan yang telah ditetapkan itu sendiri dari berbagai tugas dan kegiatan. Jenis tugas ditulis dalam suatu daftar list ya, yang sudah dibuat untuk digunakan mengecek oleh peneliti tugas-tugas apa saja yang sudah dilaksanakan oleh subjek penelitian. Kemudian daftar checklist ini dapat pula dibuat oleh peneliti sendiri sesuai dengan kegiatan yang diinginkan. Ya. Misalnya berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh responden, kemudian nanti dia akan memberikan checklist berdasarkan pada pedoman observasi. Jadi pedoman observasi itu dijadikan sebagai panduan untuk melakukan pengamatan atau observasi terhadap subjek penelitian. Kemudian penggunaan metode dokumentasi. Ya, metode dokumentasi ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian yang seperti mengukur masa yang lalu atau situasi yang terjadi atau telah dikerjakan. Jadi sifatnya pada masa lampau. Ya. Jadi dokumen ini membuktikan untuk membantu mendukung penelitian berdasarkan dokumen yang dimiliki yang dijadikan sebagai data, ya, data atau informasi yang dikumpulkan. Kemudian desain yang biasa menyertai dalam metode pengumpulan data dokumentasi biasanya menggunakan desain case control, di mana pengumpulan data melihat riwayat masa lalu dari kejadian yang akan diteliti. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.